Iya, masih banyak Kita salah. Sekarang ahli tata negara, ulama, pejabat yang berwenang dan lain sebagainya sepertinya lumpuh total ya. Kayak sepertinya lumpuh total. Dan yang merasakan hal ini itu rakyat, justru orang kecil ya. Iya, itu betul, Ustaz. Jadi kita merasakan ya. Tapi yang sedang berkuasa justru menikmati ya, yang sedang berkuasa. Iya, betul. Jadi memang ada itu yang diharapkan. Betul sekali. Ada petunjuk yang sangat sederhana di Al-Qur'an, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jadi semuanya sekarang menjual semua ya. Menjual diri semua ya. Kalau saya pakai bahasanya menjilat. Jadi kalau ahli hukumnya begitu, ulamanya begitu, DPR-nya begitu, sistemnya begitu, lalu apa yang bisa kita harapkan? Jadi hopeless ya, kita hopeless. Jadi begitu mencengkeramnya mereka terhadap kehidupan normal, kita dibawa kepada kehidupan yang kita sendiri tidak ngerti kehidupan macam apa ini. Kok begitu kita masuk ke dalam, kalau saya istilahnya killing ground, kita tidak bisa keluar. Ya, kita ngomong malah kita yang disalahin karena sudah ada namanya undang-undang ITE ya, ITE itu. Sehingga kalau kita membela diri malah bisa jadi tersangka. Nah, inilah kehidupan semacam ini susah. Saya tidak membayangkan ya 2024 setelah itu apa yang akan terjadi, apakah kita akan baik, apakah kita akan terjadi ya sebaliknya dan lain sebagainya ya. 2024 itu sangat strategis bagi bangsa ini. Apakah kita akan semakin baik atau justru sebaliknya? Saya sendiri tidak ngerti dan saya juga khawatir ya orang-orang yang selama ini malang melintang nanti 2024 apabila ada perubahan, apa yang akan terjadi pada diri mereka dan apa yang akan terjadi kepada bangsa kita ke depannya. Ini sungguh sangat ya, kita sangat prihatin ya. Ada rasa berdebar-debar apa yang akan terjadi. Kita memang tidak ikut masuk ke dalamnya karena bukan ranah kita. Tapi sebagai warga negara, kita mengamati ya. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak T. Askandar bahwa kita yang merasakan orang kecil, kalau orang besar mah enggak. Orang besar itu dalam kondisi kayak gini masih berebut, masih berebut kekuasaan. Iya, masih dalam kondisi kayak gini mereka nggak mikirin rakyat, berebut kekuasaan setiap hari. Seolah-olah negara ini warisan nenek moyangnya yang bisa dibagi-bagi. Si A dapat ini, si B dapat ini, ya enggak? Kita ini rakyat disuruh nonton sepak terjangnya mereka yang selalu mereka menggunakan bahwa demi rakyat. Rakyat yang mana? Gitu. Mereka selalu mengatakan semua itu demi rakyat. Tapi rakyat yang mana? Tapi negara ini sepertinya menjadi warisan yang dibagi-bagi, yang akan dibagi-bagi. Ya, si A dapat ini, si B dapat ini. Tapi selalu meminta persetujuan rakyat sebagai legitimasi bahwa kedudukan mereka itu atas legitimasi rakyat. Inilah yang menyedihkan. Sungguh. Jadi kemarin dapat postingan Ustadz bagi ini ada rakyat Indonesia itu tidak akan mungkin negara Indonesia seperti Sri Lanka bisa menurunkan pemimpinnya yang jahat itu kan. Karena apa? Rakyat Indonesia itu tidak seperti rakyat Sri Lanka yang punya militansi untuk membela negaranya. Itu jadi karena sekarang di Indonesia ini rakyat sudah dikurung dengan berbagai macam aturan hukum yang memberangus hak-hak rakyat itu, sehingga kedaulatan rakyat Indonesia itu sudah lumpuh total gitu, tidak seperti di Sri Lanka itu. Nah, tadi itu sedikit Ustadz tadi itu singgung tadi itu kan, bahwa kita semuanya itu ya kalau pengusaha sekarang kan menikmati itu dalam hal yang demikian, tapi ya saat rakyat yang menjadi korban. Nah, jadi ini
menjadi apa pelengkap penderitanya gitu kan. Inilah makanya apakah kita nunggu seperti teorinya Pak Amin Rais dulu people power itu kan. Nah, jadi ini apakah mungkin akan terjadi karena sekarang itu kita melihatnya ada krisis kepemimpinan. Di kalangan masyarakat pun kita krisis pemimpinan seperti anak ayam yang kehilangan induknya gitu. Tidak tahu apa yang harus diperbuat. Inilah yang belum muncul ya. Nah, dulu zamannya Orde Baru tumbang itu kan karena ada 3 pemimpin ini tuh Pak Amin, Gus Dur, Mbak Mega itu jadi 1. Nah, sekarang ini kan tidak ada yang akan membawa ke arah seperti itu. Panutan dari bangsa rakyat ini susah kita temukan itu. Inilah itu nunggu gimana ini yang akan terjadi ini ya kan. Kalau pasrah rasanya juga tidak boleh ya kita. Kalau berusaha masih belum dapatkan jalan keluar. Nah, ini Ustadz ini yang menjadi perhatian kita. Iya, terima kasih. Makanya yang berkuasa suka mencoba-coba sekarang kan ya itu merubah-rubah tata negara pun sudah mau dicoba-coba kan sekarang itu begitu. Jadi ini tentunya menjadi perhatian kita para ulama, kalau ada di sikap para ulama itu ya yang menista agama itu ada yang bersifat pasrah, agama ini milik Allah. Allah yang jaga, kita tidak usah terlalu bereaksi terhadap orang yang menista agama gitu. Itu ada juga yang berpendapat begitu gitu Ustaz. Ini yang sedih juga kita ya. Kita mengelus dada saja. Itu orang-orang yang apatis Pak Kiai. Iya. Nah, itu jadi Ar-Ra'd 11 itu tidak diperhatikan inalla yugoriyu malua itu bikomin atau yugoriyu rumah biang pusim. Nah, itu Allah pun juga itu yang punya kehendak gitu. Kalau mau Allah merubah. Iya. Tapi saya ini salut ini komentar tentang BSI Bank Syariah Dewan Masjid luar biasa sudah. Mungkin Ustaz bisa merespon itu banyak ya, komentar-komentarnya yang positif. Sampai udah ke masalah teknis pun udah dikomentarkan. Jadi mudah-mudahan lancar aja ini Ustaz. Ini memang itu satu-satunya untuk mengentaskan umat ini dalam keterbelenggu di bawah kurungan oligarki ini hanya itu mungkin. Makasih Ustaz. Insya Allah itu sebagai salah satu upaya ya Pak Kiai. Jadi itu salah satu upaya kita, ikhtiar kita ya. Yang kita paling bisa lakukan. Makanya saya sangat senang sekali manakala masyarakat sudah merespon positif, artinya gayung bersambut ya. Mudah-mudahan kita tidak hanya sekedar mengeluh, tapi kita melakukan sesuatu. Jadi karena tugas kita kan ikhtiar ya, soal nanti keputusan itu ada di tangan Allah. Jadi konsep tentang Bank Syariah itu alhamdulillah mendapatkan respon. Insya Allah itu tanggal 12 kami akan rapat ya dengan para pimpinan wilayah dan saya sudah mengirimkan surat kepada mereka untuk ditandatangani sebagai bukti persetujuan. Sebab kalau hanya sekedar wacana-wacana. Semoga elit DMI solid itu loh. Ya. Kita harapkan di bawah ini semoga elit-elit DMI itu solid untuk kompak mengusung ini gitu. Ya, harapannya begitu. Jadi saya cuma satu, mengetuk lah ya. Kita ini maaf ya. Usia kita ini kan sudah tidak muda lagi. Jadi mari berpikir untuk kepentingan kemaslahatan umat ya. Jadi berpikir untuk kemaslahatan umat, jangan berpikir untuk dirinya sendiri. Kita kan sudah memikirkan dirinya sendiri dari kecil nih ya. Ya sekali-kalilah kita berpikir berkorban untuk kepentingan umat. Ya. Jadi untuk dirinya sendiri berhentilah, biar Allah lah yang memikirkan kita. Kita sekarang memikirkan umat itu. Jangan selalu berpikir orientasinya. Iya. Jadi sekecil apapun mudah-mudahan ini ada gunanya. Seandainya saja ini
sampai berhasil, ini kan akan menjadi legacy, menjadi amal jariah kita, bisa menyelamatkan kehidupan bangsa. Ini sesuatu yang ini ya. Tapi sayangnya ini kalau kita punya kesempatan berbicara di forum yang ini yang terbuka, itu sungguh dampaknya sangat luar biasa. Tapi saya belum punya kesempatan untuk berbicara di forum terbuka, meskipun di tingkat DMI diikuti oleh seluruh Indonesia, tapi kan tetap saja belum bisa. Makanya saya masukkan di YouTube supaya di YouTube itu semua orang lihat. Siapa tahu lama-lama nanti akan viral ya, akan viral dan itu akan menjadi sesuatu senjata bagi kita. Senjata dalam arti kata yang positif untuk membebaskan diri kita dari belenggu ekonomi yang kita sepertinya tidak bisa bergerak ke sana kemari. Tapi kita tidak pernah melakukan apapun. Alhamdulillah dengan konsep bank syariah mudah-mudahan ada hasilnya. Jadi terima kasih Pak Kiai tadi ulasan yang pertama tentang bangsa kita ini tidak seperti Sri Lanka ya. Ya, itu ya saya dapat postingan itu pendapat ya, siapa kemarin. Betul. Itu kalau dibilangnya kita ini ayam sayur ya. Jadi betul. itu rakyat Indonesia itu artinya ayam sayur aja katanya. Jadi bukan ayam tarung. Kalau kita malah justru menganggapnya yang jadi ayam sayur itu bukan rakyatnya, tapi para pimpinannya yang jadi ayam sayur. Karena mereka itu lebih takut sama kedudukan jabatan, bukan takut sama Allah. Lalu tadi Pak Kiai bilang seperti ayam kehilangan induknya ya. Kalau kita itu mengatakan bahwa kita tidak kehilangan induknya ada tapi lagi berantem. Lagi berebut sampai melupakan anaknya lagi berantem ya. Iya, induknya bukan hilang, jelas ada di mata kita, tapi dia lagi berantem, lagi berebut sampai melupakan anaknya. Karena dia itu lagi berebut, bukan berebut makanan untuk anaknya, tapi berebut kekuasaan untuk dirinya, ya enggak? Saya sudah searching di internet, buka-buka buku dan lain sebagainya. Negara yang pimpinannya itu minta diperpanjang itu ternyata hanya Indonesia itu. Jadi lucu, ini semuanya ingin diperpanjang ya. Sampai konstitusi pun diutak-atik demi kepentingan diri sendiri. Sepertinya kok di Republik ini nggak ada yang punya kemampuan memimpin lagi, cuma seseorang saja. Sehingga mintanya diperpanjang. Emang yang lain tidak ada yang mampu gitu. Nah, ini kan mudah-mudahan Ustaz. Iya. Kita mudah-mudahan. Saya itu kemarin begitu ikut sajadah fajar ke Kucing itu, Masya Allah, mendengar itu. Jadi kita anukan refleksi mikirkan konsep tuh Bank Syariah di masjid itu. Itu majelis agama di Kucing itu luar biasa kekayaannya itu. Yeah. Sehingga padahal hanya 35% di Sarawak itu umat Islam itu, tapi berkuasa sekali. Karena apa? Luar biasa asetnya ya. Jadi ekonominya luar biasa itu. Jadi kalau kita ini ya katakanlah Dewan Masjid itu sudah bisa macam itu memberdayakan masyarakat Muslim itu, Masya Allah itu betul-betul saya kagum di Sarawak itu. Jadi memang itu kuncinya sekarang kekalahan kita di finansial ini kita kan yang harus kita usahakan. Padahal kita punya potensi, hanya belum di Jadi macam apa kata itu kan al-haqu bila nidom yuklibul batil binidom itu. Jadi itu. Ini mudah-mudahan Ustaz ini memang kerja keras harus berat ini. Kadang-kadang mungkin di kalangan di dalam sendiri saja mungkin belum begitu terketuh ini sama konsep Ustaz ini kan. Terima kasih Ustaz. Iya, jadi terima kasih. Kalau tadi yang di Kucing ya Pak Kiai. Jadi Indonesia itu sebetulnya potensinya jauh lebih besar.
Cuman ya itu harus ada ya orang yang mengelola, memanage, memulai. Persoalannya untuk memulainya itu yang sangat berat sekali. Jadi perlu jiwa jiwa militan yang luar biasa. Karena terus terang saja saya sendiri merasakan itu ya sudu ba'dunya kurang sekali ya. Kurang sekali. Kalau kita ini ya sudu ba'dunya diterapkan, insya Allah ini tidak perlu saya tiap hari ngomong kayak gini di berbagai media. Sekali pemikiran itu keluar langsung ditangkap, diadopsi, langsung diwujudkan. Ini ada sesuatu yang luar biasa. Karena kelemahan umat Islam itu ada dua. Satu persatuan, kedua masalah fulus. Ya, persatuan kita obong-obong. Umat Islam nggak boleh bersatu. Karena kalau bersatu akan menjadi kuat. Yang kedua, fulus. Kalau punya fulus, umat Islam akan kuat. Untuk itu, apapun yang berbicara tentang fulus untuk kepentingan umat Islam pasti akan mendapatkan halangan yang luar biasa. Dan kita harus tembus itu. Kita sudah tahu kelemahannya, tapi tidak mau mengobati. Jadi kayak orang punya penyakit, penyakitnya sudah ketahuan, obatnya sudah tahu, tapi tidak mau minum obat itu. Ya bagaimana? Ya susah, penyakitnya akan terus kambuh dan akan berat. Jadi persatuan kayaknya susah ya, karena masing-masing berkuku pada pendiriannya masing-masing. Kita mencoba melalui ekonomi. Mudah-mudahan dengan kita bersatu di bidang ekonomi, maka semuanya dilupakan dan kita mau bersatu untuk kepentingan bersama. Mudah-mudahan seperti itu. Dan ini ya contoh yang sudah konkret itu Mesir. Mesir itu kan justru negaranya saja pada bersandar pada wakaf. Iya, itu Al-Azhar kan lembaga yang awalnya lembaga wakaf saja. Lah kita ini kalau memang kelihatannya kecil, bank Islam Syariah yang sahamnya 100% dimiliki oleh umat Islam itu kecil sekali, tapi akan menjadi magnet. Semua akan terkoneksi dengan itu, sehingga akan menjadi satu kekuatan yang awalnya hanya sekedar pembicaraan seperti ini, tapi akan menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, dan itu akan merubah segala aspek ya, khususnya di bidang kesejahteraan. Yang selama ini kita selalu tangannya di bawah terus, tidak pernah di atas. Nah, kita akan balik, tangan kita akan menjadi di atas. Karena memang tangan kita pantas kok di atas. Dan kita mampu dan mungkin. Ya mudah-mudahan Ustaz, ini segala sesuatu yang besar itu memang berasal dari kecil juga memang. Dan makanya dari keberhasilan itu disusun dari kerja keras itu, insya Allah lah Ustaz. Mudah-mudahan kita ya terutama Ustadz lah perjuangannya istiqomah aja itu, istiqomah. Mudah-mudahan ini kita di bawah ini tentunya yang bisa berikan saran dan doa dan mungkin artinya kontribusi nanti kalau memang sudah mengajak saudara-saudara kita. Begitu Ustadz ya. Terima kasih. Mungkin Pak Munir udah. Ya, terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas supportnya karena terus terang saja saya sebagai manusia biasa itu terus terang saja sebenarnya sungguh sangat merasa lelah ya enggak. Tapi karena kalau saya ingat ini untuk kepentingan bangsa, maka semangat saya bangkit lagi. Meskipun harus menghadapi berbagai macam rintangan ya. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Kiai Munir waktunya. Pak Munir, sudah ada. Ya, silakan. Pak Sain, Pak Mutadi, Pak Skandar, silakan masih ada. Pak Harahap. Cukuplah. Udah 6:30 nih, udah live belakang. Oh gitu. Baik. Kalau tidak ada lagi kita live ya. Iya, Oke, Kak.